Ibagas gorang ninay bata bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus apaton binapasing si langit pakon tanoon. Amen. Matuah maganut nama kabiari Jehovah, namardalan bani dalani, martonggo mahita. Am Tuhan nai bata bapa nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami, hambo nama takun partengah jabuan. Rondo hasuman namion hubamu mangindo pasu-pasu. Ase patutak hamma partengah jabuan isi dia. Marhite hon takahulong ibu rajai hamma sidia marhite ton dui napasi ase mamukah jarak mardalan ibagas damai partongah jabuan isidiaun balosi hamma tonggo namion halani ido pakon holok niate. Amen. Undur manasiam matudik mahita. Damai ninay bata na mangatasi hagan uparuhuro imma naman remot kon uhur apa pikiran nasya ibagas Kristus Yesus Tuhan ta'i. Amen. Kagabe abilang bata bani pamasu-masuon ni anak pakon boru ni kuriain Ari Andika Sinaga pakon tunangan Irena Angelina Tambun Ibuan kumbani Mateus bitu-bitu ayat 12 sagala napihindo ni uhur nima si bahenon ni halak ban nima ay mabahen hanima bani sidia ay intohanan itita apa nabi-nabi. Matius 7 ayat 12 segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh buku Taurat dan kitab para nabi. Amin. Sonai madas di pembacaan firman Tuhan bata baik pangorangun. Salam mahu bata hagan depan. Salam mahu bani paranak. Masih lumut paranak kureja do paranakun. Kuria baca do paranakun. Perawang, kikapes perawang ini. Salinari, salam mahu bani paranak. Salam. Ay, doi. Salam mahu bani parbaru. Salam. Kan bela mahita kalah bani parpasidu putih. Iya. Apa kabar amang inang parbaru? Lancar perjalanan ya? Iya. Ada satu lagu pop dari almarhum Titik Puspa, aku yakin berutap betul, lagi butuh hai. Tapi bori lagi butuh, ini udah dikumpah.
Si butuh, siapa tahu dia pernah dengar. Jatuh cinta berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang. Tak kasih dong, tahun 72 kabur. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manislah. Dia jauh, aku cemas tapi hati rindu. Dia dekat, aku senang tapi salah tingkah. Dia aktif, aku pura-pura jual mahal. Dia diam, aku cari. Oh repotnya. Jatuh cinta berjuta indahnya, dipandang dibelai amboi rasanya, kata. Dan seterusnya. Ini gereja di depan ya. Lupa, aku pikir tadi di Pangpesat gitu. Bapak Inang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, punya pengalaman seperti yang dikatakan lagu itu? Yang nyanyi tadi pasti punya ya. Saya juga, ngakulah saya. Saya punya pengalaman seperti yang dikatakan penyanyi tersebut. Yang gak punya pengalaman seperti tadi, ya selamatlah, masa muda Anda kurang bahagia. Kan begitu. Hari ini kita semua berbahagia. Hari ini kita semua bersuka cita. Amin. Makanya saya agak marah ketika di pesta pemberkatan pernikahan, ibadah pemberkatan pernikahan, maaf saya rawat, gak ada semangat begitu. Oh ya, gak ada senyum. Apalagi kalau sempatlah saya lihat pengantin ini tidak senyum, saya bilang pulang dululah kita, besok aja kita lanjutkan di rumah. Tapi puji Tuhan lah ada sukacita saya lihat dari pengantin. Hari ini kita bersuka cita berbahagia karena menyaksikan perjalanan cinta 3 tahun lamanya ya. Iya, saya nggak pengarang kan 3 tahun kan, iya. Bukan 3 hari ya, Amang Inang 3 tahun. Dalam masa pacaran antara Ari Sinaga dan Rena Taput ini akan dipersatukan dan diberkati Tuhan melalui gereja ini. Ini alasan kita berbahagia. Kita menyaksikan 3 tahun perjalanan mereka berdua hari ini akan disahkan, akan diberkati, akan dikuduskan, akan dipersatukan Tuhan, dan kita akan sama-sama menyaksikan. Saya secara pribadi bahagia. Amang Inang bahagia? Ya, tolong tunjukkan dulu senyum bahagianya itu. Bahagia dari dalam hati. Itulah ya, ibadahku kurangnya tata ibadahku, mana mau bahagia. Lupakanlah dulu itu. Sempit-sempitnya kami dulu pendeta, kayak mana mau bahagia. Aku kalau ketawa harus bencangnya badanku. Kita lupakanlah dulu, kita lihatlah dulu dua insan ini. Kayak mana Ari? Betulnya bahagia kau hari ini? Kita bilang bahagia, dia nggak bahagia kan? Bahaya itu. Bahagia kau Ari? Wah, bahagia. Rena, apakah hari ini kau bahagia? Hah? Bahagia? Iya. Gak terkatakannya. Menangis kau bilang kan bahagia itu? Iya. Apakah hari ini kalian berdua bahagia? Tentu jawabannya adalah bahagia. Tentu kami ingin tahu apa yang menjadi alasan kalian berbahagia dalam proses membangun cinta yang payah tadi, yang tidak mudah tadi Ari dan Rena. Maka dibutuhkan cinta kasih Kristus. Cinta kasih Kristus. Kasih agape, kasih tanpa syarat. Di mana agape itu artinya Kristus rela mengorbankan dirinya, mengorbankan darahnya untuk keselamatan kita. Dia rela menderita, mati dan bangkit untuk kita. Jadi masing-masing di antara
kalian berdua harus ada kasih Kristus. Bagaimana supaya cinta kasih Kristus itu ada dalam hati Ari dan Rena? Maka izinkanlah Kristus itu hadir di dalam hati kalian berdua. Karena sumber kasih agape itu adalah Allah itu sendiri. Maka mintalah dan izinkanlah Tuhan itu masuk ke dalam hati kalian berdua, menjadi Tuhan dan menjadi Raja yang akan mengatur seluruh perkataan, pikiran, dan kehidupan kalian berdua. Jadi Ari, Rena, supaya bisa nanti kalian membangun cinta kalian ini ke depan, maka dasar pertama yang harus dimiliki Ari dan Rena adalah Kristus itu harus ada dulu di hati kalian masing-masing. Baru kita bisa bicara tentang pernikahan dan keluarga. Harus ada dulu Yesus di hatimu Ari. Harus ada dulu Yesus di hatimu Rena. Baru kau akan bisa menjadi suami istri yang diperkenankan Tuhan. Baru kita bisa berbicara tentang pernikahan selanjutnya. Suami istri yang di dalamnya berdiam roh Tuhan, cirinya adalah rajin berdoa, rajin beribadah, suka mendengarkan firman Tuhan, dan suka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Ini ciri Kristus itu ada di suami, Kristus itu ada di istri. Jadi omong kosong itu, kalau ada suami yang malas di gereja, rumah tangganya adem ayem, dia akan baik sama istrinya. Omong kosong itu, tidak ada itu istri yang baik tapi tidak pernah berdoa di rumah tangganya. Omong kosong itu, tidak benar itu, rumah tangganya baik-baik kalau suami dan istri tidak suka mendengarkan firman Tuhan dan tidak mau melakukan firman Tuhan, malah rumah tangganya pun tidak bisa dijamin akan bahagia dan baik-baik saja. Jadi yang pertama, ya, mungkin saat ini Ari dan Rena gak masalah dengan kekurangan dan kelemahan masing-masing. Tapi lama-kelamaan seiring bertambahnya usia pernikahan, maka bertambah pula lah tantangan dalam rumah tangga. Namun ada trik, ada cara bagi pasangan suami istri Kristen untuk bisa tetap bersama dan bertahan sampai pada maut yang memisahkan. Tentu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap pernikahan kita mengharapkan pernikahan itu sampai pada maut yang memisahkan. Saya bertanya kemarin pada bimbingan pernikahan, Ari, berapa lama rencanamu menikahi si Rena ini? Dia bingung, kok berapa lama? Rena, berapa lama lah kau menjadi istrinya si Ari ini? Selama-lamanya. Betul ya? Ari dan Rena gak hanya 1 tahun 2 tahun kan? Janji dulu, saya kasih waktu 5 detik. Kalau hanya kau bilangnya sampai 2 tahun ini aja pendeta, bubarlah kita. Kemana? Sampai kapannya kalian jadi suami istri? Katakan dulu. Sampai kapan? Iya, jawab sama-sama. Sampai? Ini ya, disaksikan orang tua ya, sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan. Tapi nanti di tengah perjalanan rumah tangga kalian tak menutup kemungkinan akan berjumpa dengan tantangan dan persoalan. Bolehlah ditanya nanti orang tuanya. Dan saya pun tidak perlu bertanya kepada kita ya, betul apa betul? Ya, TST lah, tahu sama tahu lah. Setelah menikah apa yang terjadi. Tapi ada triknya. Saya bukan mau menakut-nakuti ya Rena. Oh, berkali pendeta ini udah lama pulang aja lah kita. Katanya juga enggak.
Saya bukan mau menakut-nakuti, tapi di fakta. Tapi tenang saja, ada triknya. Triknya apa? Supaya suami istri bisa bertahan setia sampai maut memisahkan, walaupun datang tantangan dan persoalan. Maka triknya adalah dalam diri masing-masing harus berusaha menjadi pribadi yang terbaik. Berlomba-lomba. Suami istri harus berlomba-lomba dan berusaha menjadi pribadi yang terbaik. Kesalahan terbesar dalam rumah tangga adalah kita mengharapkan pasangan kita membuat kita bahagia, tapi kita sendiri tidak menjadi sumber kebahagiaan bagi pasangan kita. Ya kan? Triknya, Rena dan Ari harus berusaha menjadi pribadi yang terbaik. Karena kesalahan terbesar dalam pernikahan adalah aku mau istriku membahagiakan aku, tapi kita lupa sebagai seorang istri menjadi sumber kebahagiaan bagi suami kita. Maka sering kita mendengar, suamiku tidak mengerti aku. Gak ngerti kali bapak kami ini sama istrinya. Atau si suami mengatakan, istriku tidak perhatian lagi kepadaku, dia cuek. Masa dia gak tahu apa yang menjadi kesukaanku? Ujung-ujungnya apa? Kita menjadi pasangan yang menuntut A, B, C, D sampai Z kepada pasangan kita. Dan akhirnya apa? Rumah tangga semakin berantakan. Kan begitu? Karena kita menuntut. Kita mengatakan aku menikah supaya aku bahagia. Jadi Abang Marga Sinaga, kau harus membahagiakan aku. Tapi lupa kita, si Rena baru tahun ini juga harus menjadi sumber kebahagiaan bagi suaminya. Baru bisa. Ase tetap si dia Tuhan, boi manjolok padan si dia, dasubani ujungnya. Mereka boleh tetap saling mencintai, mengasihi, menyayangi sampai pada akhirnya. Walaupun di suatu saat nanti tidak menutup kemungkinan pernikahan dan rumah tangga mereka akan mengalami tantangan dan cobaan. Tapi firman Tuhan telah sampai pada mereka agar mereka tetap berusaha menjadi pribadi yang terbaik untuk pasangan mereka masing-masing. Tidak suka menuntut, tapi berlomba-lomba berusaha menjadi pribadi yang terbaik untuk pasangan mereka. Berkatilah mereka berdua ya Tuhan, dalam mengarungi rumah tangga mereka nanti. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menetap di hati mereka masing-masing, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang disukai oleh Tuhan, menjadi rumah tangga yang diberkati, dan menjadi rumah tangga yang menjadi teladan si iruan itong-tongah ini Turia AGP tongah-tongah di masyarakat. Tuhan, dalam doa kami memohon kepada-Mu. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi permintaan, sukacita dan doa-doa mereka berdua dan juga keluarga besar, Tuhan dengarkanlah. Kiranya melalui pemberkatan pernikahan pada hari ini, sukacita kami semuanya semakin Tuhan limpahkan. Secara khususnya kami yang sudah Tuhan berkati menjadi keluarga suami istri di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, supaya kami boleh juga untuk tetap memberikan yang terbaik bagi pasangan kami. Berkatilah acara kami, dasu bani ujung di Tuhan, pasu-pasu hagalupan keluarga, orang tua, naroh bani hutang adau, bani iya nano, berhak kesehatan,
sonai rumah malas ini. Cara khususnya acara adat yang akan dilakukan nanti juga boleh berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Matonggo nami Tuhan, terima kasih Bapak. Ibagas gorani anakmu Tuhan Yesus Kristus, anami matonggo hidup. Amin. Mandodi. Haleluya nomor 434 bait sada das bait tolu. dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah kehendak Tuhan bagi seorang suami. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah suami bersikap bijaksana dan hormat kepada istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Hendaklah juga setiap suami memenuhi segala kewajiban terhadap istrinya. Dan inilah kehendak Tuhan bagi seorang istri. Hendaklah setiap istri mengasihi suaminya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah istri tunduk kepada suami selaku teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri hendaklah senantiasa hormat, lemah lembut, dan penuh sukacita. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Hendaklah juga setiap istri memenuhi kewajiban terhadap suaminya. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, demikianlah dasar dan pedoman kehidupan rumah tangga yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu, hayati dan lakukanlah firman Allah di tengah-tengah kehidupan pernikahan dan rumah tangga saudara, yakni cinta kasih, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan, penguasaan diri, saling menerima, dan saling memaafkan. Akan tetapi, hendaklah segala perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian, dan amarah, hendaklah itu dijauhkan dari antara kamu. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Akhirnya, hendaklah damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar dan pedoman bagi pernikahan Kristen yang harus diberlakukan di dalam rumah tangga saudara. Sekarang saya bertanya kepada Ari Andika
Antika Sinaga. Apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Rena Angelina Tambun ini menjadi istrimu? Apakah saudara berjanji dengan segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut yang memisahkan? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berilah jawabannya. Ya, saya mengaku dengan segenap hati. Saya berjanji mengasihi dia dan tidak akan menceraikannya sampai maut memisahkan kami berdua. Sekarang saya juga bertanya kepada Rena Angelina Tambun, apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Ari Antika Sinaga menjadi suamimu? Apakah saudara berjanji dengan segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut yang memisahkan? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawabanmu. Ya, saya mengaku dengan segenap hati. Saya berjanji mengasihi dia dan tidak akan menceraikannya sampai maut memisahkan kami berdua. Seperti cincin ini berbentuk lingkaran, tidak memiliki pangkal dan ujung. Demikianlah kiranya cinta kasih saudara berdua tidak akan berakhir sampai akhir hidup. Sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh siapapun. Amin. Tuhan Allah memberkati dan memberikan kekuatan kepada saudara untuk menghayati pernikahan yang kudus ini sampai pada akhir. Amin. Pemberkatan pernikahannya, firman Tuhan yang saya sampaikan saya tulis di sini. Selamat sudah menjadi bapa, sudah menjadi inang, sudah menjadi suami istri. Banyak firman Tuhan tadi ya. Selamat ya. Tuhan memberkati kalian sampai sini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mempersatukan dan memberkati kedua saudara kami ini menjadi suami istri dalam sebuah rumah tangga melalui pernikahan kudus. Sertai dan tuntunlah mereka hidup dalam rumah tangga yang taat hanya kepadamu saja, sehingga mereka selalu mengalami kebahagiaan dan memperoleh berkat yang berkelimpahan. Kami bersuka cita atas berkat yang Kau berikan kepada mereka, dan biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini melalui kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan.
nami na inanggol atas puji-pujian jangan terima kasih mas obah konon nabi ubamu alani bermasaud ondos pasu-pasumu hubani hasomak namion namangelek maha nabi ubamu asepatopak hapa pertengah jabuan di sideon marhitehon patraboti ondu asega berumah tangga naik narusukon tu parumah tangga on di sideon tanda di malas ni hurnami ijon ipatupuhan nami dogalangan terima kasih hon nabi ubamu jalo janah pasu-pasuhan main asidihungin gabe parhitianmu pasal kon horja itonga-tonga di kuriamu i dunia on jalo hamba nabi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nabi amen teriak mahita martonggo marhite tonggo naniajarkan di Tuhan Yesus membantah hamba nami na inagori atas saya napapasing manggorantu saya Roma harajaontu saya saud maharusu ni uhurmu inagori tonga onsoan na inagori atas beri hamba nami sedarion haguluhan hari-hari sasak hamba dosa nami soman parasat nami bani dosanya soman amar dosa depak hanami ulang hanami bebari hamba pangajuan palulah hamba hanami humbani pangagu ay hamba simada harajaon papang hamba mohon apahasan apa usabeka hidupani amin jalan siapa pasu-pasu bani Tuhan abatata hidup di Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niate minay bata bapa apa parsawan itombi na pasing maka soman di nasyam hagalupa amen. Nah, mulai hari ini kalian sudah resmi, sudah sah menjadi suami istri, telah mendapat pemberkatan pernikahan yang kudus melalui hamba Tuhan dan disaksikan oleh sekian banyak orang dan sekian banyak pasang mata pada sekarang ini. Jadilah keluarga yang takut akan Tuhan dimanapun kalian berada. Jadi inilah dari GKPS ya, ada Cendramata atau BPH, namanya BPH, bukan Badan Pengurus Harian ya, buku Pakon Haleluya, buku Doring Pakon Haleluya. Jadi dimanapun kalian berada ya, ini harus kalian tetap buka, baca firman Tuhan, karena landasan berumah tangga adalah firman Tuhan yang sesungguhnya. Jadilah kami mengucapkan untuk kalian selamat berbahagia, selamat membentuk keluarga rumah tangga yang baru di tengah-tengah keluarga kalian. Terima kasih. Jadi acara selanjutnya diserahkan menami ma hubungan nasyam malen sahat dungsi dengan dok kita sian acara gereja asara udur mahita tu inganan nanau bupara dihami ima di Wisma Tapian Nauli di Jalan Maredan inalau mangaton indahan nalas minum air sitio-tio Buhut dinalau pasat manggaran adat dohot majalu adat nahupar tulauta di sadarion anggian ma hita saluhna amanginang marhite-hite tanyang ta saluhna ulauta di partikianon di pasu-pasu Tuhan jala makorhos sangat ma di Tuhan makorhos silas ni rohama dihita saluhna songonima naboy terpasat nami songon hata mulia nami do buah-buah nami tuhita saluhna amat taraja inanta tori pada siak kami suhut paranat marga sinaga sialo horas mahita ganupan tu sipul sian bagas tingurian tahun asara udur mahita tu lima tu inganan
sopo tapian nauli na adong di Perawangon dinalaho majalo manang mga leon adat na hubbartu si ima dina mga ton idhan nalas do minum ay situtio tung songoni benor raja nami Tuhan tamana manggohi pas-pasuna horas manihita sa lubna horas manihita sudena putima.